Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di Aran Family Channel. Udah berapa lama kita nggak ngupload ya guys? Karena ini lagi memikirkan project dan banyak pekerjaan ya guys. Dan mungkin kali ini kita akan membahas seputar absensi ya guys, tentang absensi dan absensi lagi. Bosen gak sih guys? So pastinya bosen ya. Cuma ya kita mengikuti administrasi ya guys, untuk suatu instansi, suatu perusahaan atau suatu pekerjaan itu harus membutuhkan data administrasi kehadiran pegawai. Itu berguna untuk apa ya guys? Itu berguna untuk pola pembayaran gaji ataupun dan lain sebagainya, yang notabene ini akan menyangkut ke keuangan dan kehadiran untuk apa ya guys, untuk ketertiban administrasi kehadiran pegawai ya guys. Nah, untuk fitur yang kali ini kita garap di sini ada role ya, base role ya. Di sini ada untuk user dan admin ya guys. Nah, base role admin itu multifungsi ya guys. Ya, nanti itu ada di part selanjutnya. Mungkin ini juga partnya ada beberapa part ya guys. Kenapa? Ini banyak banget ya, krusial banget ya guys, dan kompleks banget, dan aplikasinya pun kompleks banget ya guys. Ini 1 bulan penuh kalau nggak salah ya gua garap. Ini intro dulu aja ya guys. Nah, ini aplikasinya kita namakan dengan Presdi. Nah, untuk tampilan user atau pengguna itu ada role kepala, dan di sini ada role KTU atau TU, lalu kemudian ada pegawai. Nah, ini dia fitur tambahannya. Sebelum lanjut, jangan lupa ya guys, dukung terus channel kami ya guys, supaya bisa lebih semangat dan bisa memberikan edukasi dan manfaat. Lalu kemudian untuk kepala ataupun TU itu sama saja fungsinya. Untuk absensi melihat rekapitulasi, lalu kemudian untuk pengajuan cuti, izin dinas luar ya, itu fitur-fiturnya banyak sekali guys, nanti kita akan bongkar ya. Lalu untuk pegawai untuk kepala dan TU itu bertujuan untuk nge-approve atau menyetujui atau nge-reject atau menolak ya permohonan dari pegawai. Nah, ini kita langsung saja masuk. Di sini ada aplikasinya, kita namakan dengan, dulu guys, ini menghalangi ya. Oke, kita pakai tanda panah aja. Ini dia namanya Presdi atau presensi digital. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pentingnya, di sini kita akan jelaskan lagi guys. Di sini ada fitur yang namanya anti fake ya, anti pemalsuan anjay. Nah, di sini kita udah download namanya fake GPS. Oke ya, fake GPS. Nah, kalau fake GPS ini kita aktifkan ya, presensi ini ketika klik atau yang press di ini ya, ketika yang press di ini diklik pada mode fake GPS nya aktif, dia tidak akan mau membuka atau terus nge-close. Di sini kita menggunakan if error ya guys. Dalam aplikasi ini kita menggunakan if error. Cuma di sini ini menggunakan
punya HP gua, lalu kemudian punya teman gua yang tanpa root, sorry. Nah, untuk yang root itu gua belum coba. Nanti kita akan coba, kali aja teman kerja gua itu ada yang HP-nya di root, kita akan coba apakah berfungsi atau tidak. Syukur-syukur yang di root pun ya itu nggak bisa. Waktu itu sih gue pernah coba menggunakan skema seperti ini, yang di root juga ternyata if error guys, ternyata error. Nah, kenapa? Kita akan buka aja langsung ya guys. Nah, ketika kita klik, nah seperti ini. Nah, ini tampilan awal ya guys. Dia akan mendeteksi lokasi asli kita guys. Nah, itu akan perbandingan dengan yang ada di aplikasi tiruan gitu guys. Nah, oke, paham ya? Ini udah 5 menit guys. Nah, ketika dibuka itu akan membandingkan gitu guys, current locationnya ya guys. Nah, ketika tidak sama, maka aplikasi itu dia nggak akan ngerespon ya guys, jadinya error gitu, bahwa lokasi Anda itu tidak sesuai dengan yang ada di device kita itu ya guys, atau lokasi kita sekarang. Makanya dia tidak ngerespon, lalu close. Nah, ketika di HP Samsung punya gue itu ya guys, itu harus di restart dulu guys handphonenya. Gila nggak? Harus di restart dulu baru bisa menggunakan aplikasi ini guys. Nah, kalau seperti ini berarti ini tanpa fake GPS, bahwa ini kita bisa melakukan absensi. Tekan untuk absen. Oke, klik seperti ini guys. Nah, ini dia akan ada tombol lagi guys. Kenapa? Ini emang sengaja ya punya gua kok ribet banget gitu ya. Ini nggak ribet guys, karena ketika kita berpindah lokasi, terkadang ada latitude dan longitude yang belum masuk di Google Maps ya guys. Contohnya waktu kemarin gue suruh download tuh teman gue ya guys. Ini cerita dulu aja ya, intro dulu karena biar lebih paham. Nah, ketika gue share suruh download aplikasi ini guys, itu ketika dicek lokasi dia latitude dan longitude-nya nggak ada guys, nggak muncul. Nah, ketika cek lokasi dia akan menentukan atau mendeteksi latitude dan longitude lokasi kita sekarang, maka akan tampil alamat. Nah, untuk loading itu ketika kita cek lokasi, latitude dan longitude-nya terbaca, dia akan menampilkan alamat. Yang gambar loading ini itu akan berubah menjadi alamat kita guys. Contohnya misalkan Cirebon dengan bla 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 bla, alamatnya seperti itu ya guys. Nah, kita contoh ya, ketika emang latitude dan longitude sama, dia akan memunculkan false. Ketika latitude-nya tidak sama, dia akan menentukan true ya, bahwa latitude dan longitude kita itu berbeda gitu guys. Nah, untuk yang tanda tulisan lokasi di bawah ini ternyata kemasukin guys, punya gua guys itu. Nanti kita akan hapus ini untuk tester aja ya guys. Nah, di sini ada maps juga ya. Ini nggak tahu nih titik koordinatnya di mana guys. Nah, ketika kita cek lokasi, klik, nah dia akan menentukan titik koordinatnya gitu guys. Oke. Nah, dia akan yang loadingnya itu akan berpindah atau berganti nama, dan latitude di bawah longitude-nya itu akan sama dengan yang atas guys. Nah, seperti itu. Tadinya itu yang bawah latitude dan longitude-nya itu 0. Itu ketika dicek lokasi itu ada guys gitu, dan ini baru bisa kita melakukan absensi. Klik. Nah, untuk tampilannya ini seperti ini guys. Oke, kita masukin aja guys.
Nah, ini kita akses untuk dulu kepala dulu ya. Kalau misalnya ini kepala, aksesnya ini sebagai demo aja guys ya. Nah, seperti ini guys. Oke, ini nanti kita akan di part 2 aja ya, untuk ini ya, untuk pengenalan apa namanya, dashboard ini guys. Oke, nanti kita next part 2.